Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamet Ridho dengan NIM A1E1230069, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan benchmarking berbasis studi banding di Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta Barat. Untuk mata kuliah benchmarking dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Hamdi, SPD, MPD. Pertama ada profil lembaga. Menurut Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2025, jenis lembaga dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta ini merupakan rumah sakit khusus milik pemerintah pusat di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diklasifikasikan sebagai rumah sakit khusus dengan tipe A. Nah, rumah sakit ini berperan sebagai rujukan nasional di bidang kesehatan jiwa dengan layanan unggulan seperti psikiatri anak dan remaja, psikogetriatri, dan yang ketiga rehabilitasi psikososial, yang keempat ada medical check up, dan yang kelima ada elektrofisiologi. Nah, keberadaan layanan unggulan tersebut menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta itu tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan jiwa secara klinis, tetapi juga ada upaya pemulihan fungsi fisiologis dan sosial pasien di berbagai rentang usia. Sasaran layanan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta mencangkup anak, remaja, dewasa, dan lansia yang mengalami gangguan kesehatan jiwa dan psikososial. Nah, selain pasien, keluarga juga menjadi sasaran layanan melalui konseling dan edukasi sebagai bagian dari pendukung pemulihan pasien. Layanan bimbingan konseling di Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta terintegrasi dengan layanan psikologi klinis dan rehabilitasi psikososial. Nah, untuk konselingnya diberikan yaitu konseling individu, konseling kelompok, dan konseling keluarga. Konseling individu untuk mengeksplorasi pengalaman pribadi dan strategi coping, dan untuk kelompok yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial dan dukungan antar pasien, dan untuk konseling keluarga yaitu untuk memperkuat dukungan emosional dan komunikasi antar keluarga tersebut. Nah, secara keseluruhan layanan BK diarahkan sebagai pemulihan fungsi sosial, kemandirian pasien, pengendalian perilaku, dan persiapan reintegrasi keluarga dari keluarga maupun ke masyarakat. Yang kedua ada proses layanan BK. Nah, alur layanan konseling di Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta dimulai dari pendaftaran pasien, baik dari rujukan atau pendaftaran langsung. Nah, selanjutnya itu pasien menjalani asesmen awal yang mencangkup pemeriksaan medis, psikologi, dan kondisi sosial yang menentukan kebutuhan layanan untuk pasien tersebut. Nah, berdasarkan dari hasil asesmen, pasien diarahkan ke layanan yang sesuai, termasuk konseling individu, konseling kelompok, atau program rehabilitasi psikososial. Nah, proses konseling dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, disertai evaluasi berkala untuk memantau perkembangan pasien dan menentukan tindak lanjut seperti reintegrasi pasien ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya ada jenis layanan BK di Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta. Ini mencangkup 3 fungsi, yaitu preventif, kuratif, dan pengembangan. Fungsi preventif di sini dilakukan melalui edukasi, kesehatan mental, dan pencegahan kekambuhan. Nah, yang kedua ada fungsi kuratif. Fungsi kuratif melalui konseling dan psikoterapi, sedangkan fungsi pengembangan diwujudkan melalui program rehabilitasi psikososial, yaitu menurut Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2019. Selanjutnya ada peran konselor. Menurut Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta tahun 2024, konselor berperan melakukan asesmen psikologi, memberikan konseling individu dan kelompok, serta mendampingi pasien dalam rehabilitasi psikososial. Konselor juga bekerjasama dengan tenaga medis dan keluarga pasien agar layanan konseling berjalan secara terpadu dan holistik.
Yang ketiga ada jenis kasus dan pendekatan konseling. Jenis kasus dalam bimbingan konseling yang ditangani dalam Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta yaitu meliputi gangguan jiwa seperti skizofrenia dan bipolar. Nah, selanjutnya ada gangguan emosional seperti depresi dan kecemasan. Selanjutnya ada penyesuaian diri dan fungsi sosial serta permasalahan adiksi dan konflik keluarga. Itu tuh menurut Direktorat Jenderal Kesehatan lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2025. Nah, untuk pendekatan konselingnya yaitu pendekatan konseling yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, menurut penelitian dari Dia Sukayati 2024, salah satunya itu pendekatan melalui Cognitive Behavior Therapy atau singkatannya itu CBT yang membantu pasien untuk memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku sehingga mampu mengurangi gejala psikologis dan meningkatkan harga diri. Keempat, ada analisis perbandingan. Perbandingan praktik layanan bimbingan konseling dengan teori BK yang telah dipelajari di kelas. Nah, pelaksanaan layanan BK di Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta ini itu menunjukkan penerapan prinsip-prinsip teori BK yang telah dipelajari di kelas. Namun perbedaannya itu yang di Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan Jakarta ini dikembangkan sesuai konteks rumah sakit jiwa. Dalam teori BK, proses konseling yaitu mencakup asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan konseling, serta evaluasi dan tindak lanjut secara sistematis. Nah, praktik di rumah sakit jiwa mengikuti kerangka ini. Nah, sebelum menentukan jenis layanan, ada asesmen awal yaitu meliputi pemeriksaan kondisi medis, psikologi, dan sosial pasien. Selanjutnya ada kesesuaian antara praktik dan teori BK dalam Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta dengan teori BK. Terlihat dari hubungan konseling yang empati, profesional, dan berfokus pada kebutuhan pasien melalui konseling individu, kelompok, dan keluarga. Nah, perbedaannya ini tuh terletak pada konteks layanan yang bersifat klinis, di mana layanan BK di rumah sakit lebih intensif, struktur, dan terintegrasi dengan perawatan medis. Sedangkan teori BK di kelas lebih menekankan pengembangan potensi individu dalam kondisi psikologis yang relatif stabil. Yang kelima ada refleksi akademik. Dari refleksi akademik ini ada 3 poin. Yang pertama ada kelebihan layanan BK di Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta. Dan yang kedua ada keterbatasan atau tantangan dari layanan tersebut. Yang ketiga ada rekomendasi atau perbaikan. Nah, kelebihan layanan BK di Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta yaitu terletak pada rehabilitasi psikososial yang mendukung pemulihan fungsi sosial pasien secara menyeluruh. Nah, layanan itu didukung oleh tim lintas profesi sehingga intervensi psikologis dapat diselaraskan dengan penanganan medis secara holistik dan profesional. Nah, yang kedua ada tantangan atau layanan. Nah, tantangan layanan BK di Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta meliputi yaitu kondisi pasien atau gangguan mental yang membutuhkan konseling jangka panjang serta keterbatasan waktu konseling akibat jumlah pasien yang tinggi tapi kurangnya konselor, tenaga konselor. Jadi pasiennya itu lebih tinggi dibandingkan tenaga konselor sakit jiwa Dr. Andes Soeharto Hirjan di Jakarta. Nah, yang terakhir ada rekomendasi perbaikan. Dari perspektif mahasiswa BK, peningkatan layanan dapat dilakukan melalui penguatan konseling, pengembangan dalam rehabilitasi psikososial. Nah, penyusunan program reintegrasi sosial yang lebih terstruktur, serta penguatan kerjasama dengan institusi pendidikan BK melalui kegiatan magang, observasi, dan penelitian. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling di Rumah Sakit Jiwa Dr. Andes Soeharto
Hirjan di Jakarta telah berjalan secara profesional dan sesuai dengan teori BK, meskipun dikembangkan dengan konteks layanan klinis. Diharapkan layanan ini dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam penguatan konseling pengembangan dan program reintegrasi sosial pasien. Dengan demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Hamdi, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian. Saya Alamin Ridho, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.